Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini Ustazah akan meneruskan cerita dari buku yang kedua, Muhammad Teladanku di Masa Muda Rasulullah. Teman-teman, masih ingatkah teman-teman cerita yang lalu? Ya, cerita yang lalu menceritakan Nabi Muhammad dalam pengasuhan Ibu Halimah, di mana Ibu Halimah menjaga Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Namun, suatu ketika Ibu Halimah dirundung ketakutan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang ingin mencelakai Rasulullah. Maka dari itu, Ibu Halimah berniat akan mengembalikan Rasulullah kepada ibundanya. Ingatkah teman-teman siapa nama ibunda Rasulullah? Ya, ibunda Rasulullah adalah Ibu Aminah. Betapa senangnya Ibu Aminah karena akan bertemu kembali dengan Rasulullah. Diceritakan di sini teman-teman, dalam perjalanan Ibu Aminah membawa Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah budak perempuan peninggalan suaminya. Siapa? Suaminya Ibu Aminah. Iya, suami Ibu Aminah adalah ayah Rasulullah yang bernama Abdullah. Sesampainya di Yathrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kepada Muhammad diperlihatkannya rumah tempat ayahnya dulu, di mana ayahnya meninggal dan dikuburkan. Itu adalah saat pertama Muhammad benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi ia mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang sang ayah tercinta yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak ibunya. Adik-adik tersayang, sesudah hijrah, pernah juga Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabatnya kisah perjalanan masa kecil beliau. Masa kecil beliau ke Yathrib yang saat itu telah berubah nama menjadi Madinah. Ya, mungkin besok kalau adik-adik ke Mekah, adik-adik bisa juga ke Madinah. Rasulullah amat terkenal dengan perjalanan bersama bundanya itu. Kisah perjalanan yang penuh cinta pada Madinah. Kisah yang penuh duka pada orang yang ditinggal keluarganya. Sesudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah. Akan tetapi, di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abwa, Bunda Aminah menderita sakit hingga kemudian meninggal di tempat itu. Ibu, ibu, panggil Muhammad kepada ibunya yang kini membujur kaku. Dalam pelukan Ummu Aiman, dengan air mata meleleh, Muhammad menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Begitulah adik-adik tersayang, pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah menjadi yatim piatu. Siapakah yang kemudian mengasuh beliau? Ya, Muhammad dibawa oleh Ummu Aiman. Ia pulang sambil menangis dengan hati yang pilu. Karena kini sebatang kara, Muhammad makin merasa kehilangan. Ia menjalani takdir sebagai seorang yatim piatu. Baru beberapa hari, ia mendengarkan keluh kesah duka dari ibundanya saat kehilangan ayahnya. Namun kini ia melihat sendiri ibunya pergi takkan kembali.
Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya. Ya, Abdul Muthalib adalah kakek dari Nabi Muhammad. Rasa duka Muhammad mungkin agak ringan apabila kakeknya Abdul Muthalib dapat hidup lebih lama. Namun, Allah menentukan lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu, Muhammad berusia 8 tahun. Adik-adik tersayang, kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Nabi. Sehingga dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Nabi akan nikmat yang dianugerahkan kepada beliau di tengah kesedihan itu. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kau kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu. Quran Surat Ad-Duha ayat 6-7. Nah, teman-teman semua, itulah cerita hari ini di mana Nabi dalam pengasuhan ibunya Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib. Demikianlah cerita dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.